Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SBM, Sukses bahagia mulia. SBM, Sukses bahagia mulia. SBM. Sukses bahagia mulia. Kang HPS, unstoppable. Kang HPS, Unstoppable. Kang HPS. Unstoppable. Nah, padahal ayat hijau. Harus semangat. Si Mas sudah itu. Sok itu Nah. Kurang kumaha ya saya tuh. Ya, jadi hari ini selamat kepada bertiga nih sudah mengalahkan hawa nafsu untuk ngagoler. Ya. Kalau misalnya waktunya tidak pas, bisa dibicarakan sebetulnya. Kalau misalnya faktor waktunya di jam kerja ya. Iya Pak. Saya sih bisa kompromi demi ini, karena tertanam dalam diri saya itu surga itu ada begitu. Jadi saya berjuang untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Ya. Kebetulan manfaat saya itu dengan ilmu ya. Yang lain bisa dengan harta. Ya ini juga sebetulnya harta juga saya. Ya kita belajar Islam dan ilmu pengetahuan sebagai pengantar bahwa Islam pernah memimpin peradaban ilmu. Yaitu di masa sebelum Imam Al-Ghazali menjadi rektor. Jadi sebelum Imam Al-Ghazali itu masyhur ya, universitas di Irak, Baghdad. Itu jurusannya cuma 3, filsafat, kedokteran, dan astronomi. Setelah Imam Al-Ghazali menjadi rektor, dihapus semua 3 jurusan itu. Diganti dengan ilmu-ilmu keagamaan. Ini salah satu versinya begitu. Versi lain menyatakan bahwa perang salib, di mana buku-buku yang dibikin oleh orang Islam itu dibakar. Ya. Jadi sebelum kejayaan Islam dalam peradaban ilmu itu Romawi yang menjadi pemimpin dunia. Di dalam surat Ali Imran ayat 140 kalau salah. Jadi bahwa kejayaan manusia itu dipergilirkan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi bukti bahwa umat Islam sulit untuk maju ya ini. Kalau hadir semua berapa? Ada 30. Hadir semua 19 Pak. Oh, jadi hanya berapa tuh? 3/19. Tadinya banyak nih, sekarang tambah berkurang terus. Iya Pak, kerja. Ya itu, saya sudah menawarkan ya. Terus sebelum lupa nanti ada pertandingan ya. Jadi pertandingannya tuh antar kelas, 3 kelas sama ininya. Nanti subscribe-nya yang paling tinggi ya, kalau saya mencapai angka tertentu dikasih 500.000. Jadi nanti bikin video kelas. Nah, nanti setiap orang berusaha untuk subscribe. Nah, nanti di dalam pelajaran tuyul itu unggul ya. Temukan T-nya. Temukan passion. Temukan kecerdasan tertinggi. Temukan watak Anda. Lalu pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan 3 hal itu. Nah, kemudian kuasai ilmu apa yang harus dikuasai ketika kita sudah memutuskan pekerjaan apa yang kita pilih. Saya nggak bawa ya. Saya sudah bikin itu prestasi terbaik. Salah satu contoh ya, sebagai YouTuber memfokuskan nanti pengembangan diri, self development. Ya, self development itu pengembangan diri berkembang. Manusia itu ada 4. 4 ana sing beli. What is the meaning 4?
Jadi ujungnya itu tak. Harta, ya, cinta, tahta, kata-kata. Kata-kata itu maksudnya ilmu, tapi supaya tak semua, jadi diganti dengan. Ini biasanya orang wanita, nanti wanitanya mencintai wanita lagi, kan nggak beres. Jadi diganti dengan cinta. Secara urusan dunia, manusia itu mencari 4 tak, ya, harta, cinta, tahta, dan kata-kata. Salam, ya. Ya, ini ya 4 tak ya. Jadi saya menjadi YouTuber, membantu orang lain untuk berkembang, hartanya, cintanya, tahtanya, dan kata-katanya. Iya we, manusia teh opat. Kalau dalam bahasa Quran itu 7. Ada yang ingat? 7 kesenangan manusia. Syahwat. Anak sing ingat beli? Wanita, perempuan, anak, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Zina linnasi hubus syahawati minan nisa iwal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khairi musawamati wal an'am wal hars dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa yang diingininya, syahwat, ya, keinginan itu syahwat, di ayat 14. Berupa perempuan, anak, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Secara garis besar kesenangan dunia manusia itu abadi ini. Abadi. Si mas mana yang paling senang? 7 itu. Yang paling disenangi apa? Disenangi. Iya. Kata Allah itu dijadikan indah pandangan manusia terhadap 7 perkara. Perempuan, anak, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Ini abadi ini. Sepanjang dunia belum kiamat, manusia menginginkan ini. Mono normal. Ya. Sekarang tuh tidak normal tuh, bisa homoseks, bisa bisek, begitu. Tahu bisek? Bisek. Naon bisek? Bisek, Pak. Ya naon bisek? Ya. Awewe senang, lelaki senang. Iya. Dia punya anak, tapi belum. Nah itu ya. Kalau penelitiannya itu sangat sedikit ya. Maksudnya yang dari bawaan tuh, baik homoseks maupun bisek. Yang banyak itu pengaruh lingkungan. Ya, Mas nanti bertanya giliran Siji Ewang. Ini saya ngasih pengantar dulu. Oh iya. Ya. Iya itu. Jadi self development, pengembangan diri itu ini yang menjadi. Jadi nanti saya bikin tuh. Kalau antum mau jadi apa pekerjaannya? Sekarang udah PNS? Belum? Belum, Pak. Jadi apa? Calon. Hah? Calon. Pengen nyalon, Pak. Nyalon. Irah atau 5 tahun dulu lilaknya nih. Iya, makanya lagi kejar dulu, Pak. Nah, jadi YouTuber baik supaya modalnya tidak terlalu besar. YouTuber. Iya. Sampai ngedit apa? Nggak pokoknya ke saya baik kirim video supaya populer. Oh iya. Dalam bahasa Islam itu ta'aruf. Ta'aruf ya. Jangan punya pikiran pengen terkenal, ya memang harus dikenal. Iya. Jadi cara berpikir manusia ketika memilih itu ya
kepala daerah, legislatif, presiden, mengenal dulu orangnya. Ini nih, saya nih, milih nih, calon presiden misalnya. Buah presiden taksi benar. Ya, di antara 4 tuh siapa yang dikenal saya? Nah, kalau dikenal semua, mana yang disenangi? Ya, disenangi dalam arti positif ya, mampu apa gitu. Nah dari yang disenangi itu, lalu yang dicoblos terakhir begitu. Urutan-urutan berpikirnya tuh. Nah si Mas bagus itu, sudah jelas tuh. Mau nyalek di mana. Nah nanti sebagai politisi itu nanti kita bahas ya. Politisi, passion, udah benar passionnya ya. Kemudian kecerdasan yang terbaiknya apa saja, tertinggi. Kemudian wataknya. Ini ada ininya, ada ilmunya. Jangan sampai Anda introvert jadi politisi, ngagowo di imah. Ya, siapa yang mau kenal? Ya. Maksud saya kalau sudah bulat, dari sekarang nggak usah bikin sendiri, masuk aja ke saya. 3 menit kirim, 3 menit, ya. Misalnya ngobrol dengan siapa, masyarakat, terus dari sekarang itu harus menentukan dapilnya. Jadi anggota legislatif itu nilai berapa? Kalau nilai ya, misalnya 7. Nah itu harus di-up, dikatrol menjadi 10. Dengan apa? Uang, itu besar. Saya kayaknya sudah ngirim ya. 91 anggota DPR yang berasal dari Jawa Barat itu kekayaannya di atas 10 miliar. 10 saya hitung minimal 90%. Jadi 91 tuh sekitar 80 orang itu punya kekayaan minimal 10 miliar. Maksudnya gitu Mas. Kalau Mas sudah populer dari sekarang nih, jadi nanti mengatrol dengan uangnya sedikit, gitu maksud saya. Kalau nggak dadak mah susah tuh. Tuh saya udah ngirim tuh, siapa namanya? Deddy Mulyadi. Ya DM Pak, wah itu Bapak Aing Pak itu. Hah? Bapak Aing. Sahada. KDM, Kang Deddy Mulyadi. Namanya Bapak sama dengan Bapak. Ininya tuh populernya tuh Pak. Hah? Nama populernya teh Bapak Aing. Oh gitu. Kang Deddy. Itu HMI itu. Ya. YouTuber itu Pak. Oh iya. Tuh, mengkaji KDM itu bisa pakai surat An-Nisa. An-Nisa itu 4, 14 dan 24, 55. Ini. Intinya apa? Intinya pemimpin itu adalah orang yang punya kelebihan, memberi dan bermanfaat. Oh, Deddy Mulyadi itu bro, uangnya itu. Ya, dia punya sponsor. Jadi sejak membangun karirnya itu punya bapak angkat yang kaya. Dia sih asalnya tuh penggembala domba. Orang sangat miskin itu. Kalau orang sangat miskin, bapak ibunya menjadi sukses itu menarik. Tapi kalau udah turunannya tidak menarik, ya, minimal lebih menarik yang orang miskin jadi kaya. Ini Mas, berkembang hartanya, berkembang cintanya, berkembang kekuasaannya, tahtanya, berkembang ilmunya. Oh, seperti saya sampaikan, saya sudah belajar 6 jurusan. Diplomanya matematika, S1-nya politik, S2-nya 3, ekonomi pembangunan dari UGM, kemudian manajemen sumber daya manusia, psikologi pendidikan Islam. Hiji 2 3 4 5. S3-nya PAI, pendidikan agama Islam. Nah, ini saya tidak linear. Tidak linear itu punya kelebihan, linear punya kelebihan. Kalau linear itu mendalam satu bidang. Kalau tidak linear, mau ngobrol apa saja dengan saya mau, bisa. Saya bukunya tuh semua ilmu saya ada di rumah. Gitu Mas. Ya, any question? Aya nu ditaroskeun? Enough Pak. Enough. Enough why? Jadi 3 itu di dalam proses belajar itu. Yang pertama
harus tahu manfaat dan tujuan pelajaran itu diajarkan. Yang kedua, harus dalam keadaan enjoy, bukan dalam keadaan tertekan. Makanya biasanya yang keliling itu tuh pada saat ketawa tuh. Cuma hormon obat mah teramai itu. Kurang. Yang ketiga, mahasiswa harus diajak berpikir. Aja menang baik. Nah itu kata Pak Menteri tuh. Menteri dari Sekum Muhammadiyah. Tahu nggak Menteri Dikmen? Menteri apa? Ya, orang Muhammadiyah itu teh. Salah mana? Menteri nu baru. Namana sah. Gantina Nabil Makarim. Oh, pendidikan. Iya Pak, si siapa namanya tuh? Mukti. Ya. Ini ada gambaran nggak? Oh. Pengembang naik itu berkembang hartanya bisa, berkembang cintanya bisa. Cinta itu cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap sesama manusia, cinta terhadap alam semesta, cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tiga itu dalam kerangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini nih. Zalika mataul hayati dunya, itulah kesenangan dunia yang tujuh. Wallahu indahu husna. Wallahu indahu husna. Dan tempat di sisi Allah yang lebih baik dari tujuh perkara itu. Apa maksudnya? Surga. Ya, kalau kita meyakini surga ada, ini apa ini yang tujuan? Makanya ketika kita memiliki tujuan ini dipersembahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya kita gini, datang ke sini dalam rangka cinta kita sama Allah, menuntut ilmu. Itu. Oke? Kumaha itu. Ya. Dari sana dulu Mas. Atau si Mas mau tanya? Anak takon beli. Duluan apa ya teh? Karek dongkap. Geus naon bae, nanya naon bae. Oh, naon Ayeuna bae. umur sabaraha? Tentang kehidupan. Heeh. Iya Pak. Umur sabaraha? No asli dan no iya Pak. Cik, geuning aya asli. Apa umur teh? Hah? Era. Maksud saya di situ kita berangkat. Kalau kita mau jujur. Jujur ya Pak ya. Mm-mm. Jujur. Jujur. Hah, 30 lebih. Lebih Pak. Nah, maksud saya bukan mempermalukan sampean, tapi seperti Umar bin Khattab. Ya. Ya, apa yang dibilang Umar bin Khattab? Naon coba Umar bin Khattab? Saya itu belakangan masuk Islam, tapi terbukti ke depannya itu 12 tahun menjadi khalifah, dan dari keempat khalifah itu dialah yang paling bisa memperluas negara Islam. Begitu. Ya, antum sekarang umur berapa? 3. Hah? Geus teu naon-naon. Hah? 3. Sok tinggal heula tanda tangan lah. Siap. Tanda tangan. Ya. Tanda tangan sendiri. Aya ilmu na ieu tanda tangan teh. Oh iya. Dia sok mana? Banyak itu ya. Ya udah. Tunggu Pak. Iya bulatan mana nya? Hiji nggak hiji bulatan. Jadi ini ada penelitian dari UI doktor tentang tanda tangan. Tanda tangan itu mencerminkan dirinya. Ya. Jadi tanda tangan yang bagus itu ada 6 prinsip. Iya nyambung semua. Ada terputus enggak? Entah segitu Pak. Nah, ini salah satunya bulatan ini. Ya. Coba supaya pembanding. Si Mas harus Mas. Bro. Tanda tangan aja kau kumaha. Iya. Ya. Bulatan ayah ente di kaki ya? Iya. Iya nya hijinya. Rumah. Iya ruwet ya. Jangan mana ruwet ya. Ini ya.
Jadi prinsip yang pertama, tanda tangan itu tidak boleh putus. Kalau putus itu hidupnya tidak berkesinambungan. Kemudian kalau orang tegas itu ada garis. Yang ada garis. Dan tidak boleh ada jatuh. Jatuh itu contohnya iya tah jatuh tah ke bawah. Jadi dia ke belakang lagi. Hidupnya tuh ini seperti ini. Set ke dirinya. Dia tak ke belakang tah. Makanya saya tuh tanda tangannya. Ininya 3 tuh. 1, 2, 3. Ini tanda tangan saya. Ya. Ini ya ayyuhalladzina amanu iman. Takwa. Berserah diri kepada Allah. Ini yang biasa dibaca khatib tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Itu menurut salah satu versi itu paling tinggi ya. Iman, takwa, kemudian muslimin. Nah ini mengecewakan lawan jenis satu. Jadi mengecewakan tuh si Mas belum tentu salah begitu. Bisa aja dianya tuh mencintai sebelah pihak gitu. Iya sebenarnya hiji tah sarua tah. Kalau tanda tangan itu ya, kemudian ada titiknya. Lalu tidak habis. Jadi misalnya contoh habis begini, dia tebal terus hilang gitu. Nah itu dilupakan orang. Jadi di ujung kehidupannya dilupakan orang. Tapi kalau misalnya set gitu tetap. Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Jadi ada 8. Tidak boleh terputus, harus naik ya. Kemudian kalau bisa tidak ada bulatan. Ini hasil penelitian. Orang yang sukses itu ada 6 ciri minimal gitu. Itu tanda tangan. Tah gitu ya. Ini nih. Ruwet. Iya stabil ente sih Mas. Gini-gininya. Iya ruwet ya. Ruwet. Iya. Nah kalau ada yang jarang tuh tanda tangan bisa gini ya. Ini pola berpikirnya sederhana. Begitu. Tanda tangan itu sebetulnya tidak ada satupun orang yang bisa meniru. Karena ada tekanan-tekanan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Itulah dirinya. Itu ya. Oleh karena itu belajar. Oke, kita mulai ya. Jadi si Mas. Apa kene wae? Iya. Kan ya. Iya tah dibacakan. Ai punya sendiri syukur tuh. Itu pakai itu. Enggak, itu enggak masuk. Ini. Masuk. Ini apa? Kesininya ke YouTube-nya kurang bagus. No, ayat tambahan atau ini. Apa manfaat dan tujuan diajarkannya mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan? Itu. Ada yang mau coba jawab manfaatnya naon? Mas Riko, Mas. Jadi kalau lihat kalimat tuh dicari dulu. Ini 1, 2 Islam dan ilmu pengetahuan. Apa itu Islam? Islam dijawab. Apa itu ilmu pengetahuan? Dijawab. Lalu manfaat dan tujuan. Begitu cara berpikirnya. Sok ayeuna ilmu. Mas, ilmu teh naon? Ilmu pengetahuan. Tong neangan di YouTube nu aya di otak we. Seadanya enggak apa-apa. Ciri ilmu itu ada
opat be teu kudu salapan naon tah? Ilmu tuh sistematik, punya metode tersendiri, rasional. Eta metode punya objek, rasional, sistematika. Nah, sistematika itu berurut ya. Kalau Anda belajar A, maka urutannya apa saja dulu. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Itu namanya sistematika ya. Urutan. Dimas misalnya ke mana? Bangun tidur. Apa saja yang dilakukan? Ya, ya. Mau bangun tidur. Apa yang harus dilakukan? Anda bangun tidur lalu apa? And then lihat HP dulu, Pak. Terus wudu sholat subuh. Ente beol heula ente. Ente. Sholat subuh lah jam seberapa ka masjid teh? Ya di rumah. Dekat masjid enggak ada. Jauh. Ya. Nah itu sistematika ya. Itu. Nah itu ilmu pengetahuan adalah kumpulan dari tahu. Nah, tahu, pengetahuan itu berasal dari tahu. Ya. Ilmu itu universal, berlaku di mana saja. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah itu namanya ilmu tuh. Nah kemudian apa manfaat dan tujuan ya diajarkannya mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Soal Anda itu SBM. Nah, iya itu hirup mah pokoknya mah. Tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak menghendaki hidupnya sukses, bahagia, mulia. Gitu. Iya. Nah, pertanyaannya apa itu sukses, apa itu bahagia, apa itu mulia? Tuh ayah dina eta bagi, ayah opat tuh. Nu kecil-kecil. Dibere teh kalah disimpan di belakang. Sok hiji heula tuh, paling luhur. Tah, pas opat. Hiji. Baca. Sukses, bahagia, mulia. 3 hukum kehidupan. Orang akan menikmati sukses jika ia pernah gagal. 2. Orang akan merasakan bahagia jika ia pernah menderita. 3. Orang akan merasakan agungnya hidup mulia jika ia pernah merasa terhina. Nah, eta we heula. So, naon eta maksudna kira-kira? Jadi ini kehidupan. Kehidupan di sini diantaranya orang itu akan menikmati sukses. Jadi ada yang kata dia sukses itu ada prosesnya. Pasti proses sukses itu akan melewati yang namanya gagal. Kalau kayak usaha bangkrut, kehidupan. Ya. Dia akan merasakan. Yang kedua, bahagia. Yang ketiga, naon eta bahagia dibaca lengkap. Bahagia, kayak saya Pak. Saya dulu nikah, dan sekarang bahagia. Dulunya pacaran, saya nggak mau lah. Cinta pertama, cinta terakhir, ente. Cinta pertama dan terakhir. Yang boga deui ente, nu lain ganti ente. Si bosan. Kalau dananya cukup Pak, kalau sunah ya Pak. Nah, yang ketiga merasakan hidup mulia. Jadi di sini gimana ya? Agung yang mulia. Gimana Bapak menyampaikan mulia? Ya, saya sudah kirim tuh mulia itu tinggi.
Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tinggi. Ya terhormat. Ya. Ya. Ya, jadi tujuan dan manfaat daripada belajar Islam dan ilmu pengetahuan menghantarkan kita kepada hidup sukses, bahagia, mulia. Sukses itu berhasil memperoleh sesuatu yang diinginkan. Bahagia itu perasaan tentram. Tentram itu tenang, ya. Iya. Mulia itu tertinggi, ya. Terhormat, mulia. Dimuliakan itu simbolnya kalau salaman ya dihormati, ya. Pada yang lebih tua karena ilmunya, karena umurnya, karena kekuasaannya, begitu. Simbol, bukti atau indikator bahwa seseorang itu dihormati itu dari segi salaman. Ya. Di antaranya. Nah itu Mas. Ya. Kemudian yang kedua sebelahnya. Ya. Yang kedua ada sukses Pak. Di sini ada 6 surat. Yang pertama surat An-Najm ayat 39. Bacaannya wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Terus ada Al ayat 11. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta Baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah. nggak pakai itu ya? Nggak masuk. Yang ketiga ada Al-Baqarah. Tadi pakai itu mic kecilnya. Yang ketiga ada Al-Baqarah 186 Pak. Intinya aja. Terus yang keempat ada Al-Imran ayat 200. Al-Baqarah 152, terakhir Al-Baqarah 216. Nah, itu hiji poin tuh. Nah, gitu. Ya, jadi kalau ditanya tujuannya ya supaya paham ilmu apa, Islam apa. Kalau kita sudah paham itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu, ya, beberapa derajat. Jadi kita itu nggak boleh minder sama orang kafir itu, karena kita derajatnya tinggi. Kalau kita beriman dan berilmu. Ya. Oke, pertanyaan kedua, siapa? Giliran siapa? Yang kedua. Tadi si Mas udah. Kedua siapa? Tinggal bacain aja. Pegang mic-nya. Pak, waktunya Udah habis? Ya udah. Ya, saya sih dari jam berapa udah di sini. Gimana nih, ada niat untuk tepat waktu enggak? Ya minimal bergerak. Kalau enggak, orang Indonesia itu bisa. Buktinya kereta api. Si masih
tidak mengalami ya kereta api itu semerawut, bisa itu sama zona. Dan kita bisa dibikin oleh sistem kita sendiri. Makanya reward and punishment. Ya, yang terjangkau. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk push up. Begitu. Oke ya, nanti kita sambung lagi. Nah, ini ya. Di yang PK ini, Mas. Dibaca semuanya 10. 2. Masa kejayaan Islam disebabkan oleh apa di ilmu pengetahuan? 3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan runtuhnya peradaban Islam? 4. Bagaimana cara hidup bahagia? 5. Bagaimana cara hidup sukses? 6. Bagaimana cara hidup mulia? 7. Apa yang dimaksud oleh tuyul? 8. Mengapa Indonesia kekayaan begitu tinggi tapi tidak mampu memberikan kemakmuran kepada rakyatnya? 9. Upaya cara apa yang dilakukan oleh umat Islam supaya memimpin dunia? 10. Mengapa KKN hari ini semakin merajalela? Ya, nanti dibicarakan aja, bikin video. Saya kasih kebebasan, tapi kalau dibebaskan nggak bisa baik, saya nanti lomba hadiahnya 500, setengah juta. Nah, bagi kelas yang terbanyak subscribe-nya. Nanti kan bikin video nih, bisa 1, bisa 2, tapi grup ya sekelas. Hah? Iya bebas. Tapi nu dibebaskan tuh ini baik di kelasnya itu bisa sambil belajar gitu. Ini kayak sekarang udah